Oke, tolong di-mute ya. Jadi kita akan membahas tentang tadi Bu Dina saya dikasih slide ini. Betul ya? Pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen, betul ya? Betul, Pak. Oke, sip. Karena saya kan nggak menyimak ini, MP. Oke, kembali lagi teman-teman. Saya sebetulnya pernah beberapa kali mengajar tentang MP dan RO, cuma di semester ini lagi ya coincidence sekali gitu, kebetulan sekali saya belajar topik baru tentang MO. Sebenarnya MO itu adalah topik baru. Tapi kalau dikaitkan dengan benang merahnya itu sangat berkorelasi dengan riset operasi. Jadi gitu ya. Jadi nggak masalah kalau semester ini saya ngajar MO. Semester sebelumnya saya ngajar tentang manajemen pemasaran. Nah, ini topiknya sangat menarik ini, pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Ini yang saya jadi concern riset saya. Jadi teman-teman ada yang tertarik nggak untuk meneliti tentang perilaku pembelian konsumen? Jadi masuknya ke consumer behavior. Ada di sini teman-teman yang tertarik menyukai topik perilaku pembelian? Kalau tertarik nanti kita bisa collab riset. Saya butuh data, nanti kita akan mencari data di dalam serta di luar negeri. Kalau teman-teman nanti karil ya, tertarik dengan topik perilaku pembelian, insya Allah saya bisa menjadi dosen karir kalian secara ilmiah nanti. Tapi mungkin kalian belum kebayang karir apa karena mungkin masih tergolong semester baru. Ya, it's okay gitu kan. Mungkin nanti di semester berikutnya, oh saya ingin ini nih, topiknya tentang perilaku pembelian. Dan teman-teman bisa mencari data, ini bisa di Taiwan atau di Indonesia. Kan teman-teman punya kenalan di Indonesia, bisa membaginya lewat gimana? Tentang Google Form. Nah, intinya kan konsep penelitian di social science kita menggunakan metode datanya data primer. Bisa kuesioner, bisa membagikan lewat interview. Tapi untuk yang kuantitatif kan kita semua pakai datanya, pakai data kuesioner kan. Ya masih ingat ya teman-teman yang skala 1 sampai 5, saya biasanya pakai skala 1 sampai 5. Tengah-tengah kan poin 3 itu netral, poin terendah kan sangat tidak setuju gitu kan. Tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, atau tidak tahu. Nah, keempatnya setuju, 5-nya sangat setuju, poinnya 5. Jadinya seperti itu kan. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang riset survei kepuasan? Ya tentu saja dengan apa? Dengan melakukan survei atau penyebaran kuesioner seperti itu. Nah, konsumen sendiri terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Jadi kita semua adalah konsumen. Karena apa? Kita mengkonsumsi, istilah dasarnya kan kita konsum gitu kan. Kita konsumsi barang atau jasa. Jadi kita disebutkan konsumen. Nah, omong-omong tentang konsumen, Indonesia adalah pasar big market di dunia. Karena apa? Indonesia adalah negara peringkat keempat saat ini. Kasih konsisten ya. Penduduknya terbanyak, peringkat keempat di dunia. Ada yang tahu nomor satu? Ada yang nomor satunya? Negara yang mempunyai peringkat jumlah penduduk paling banyak nomor satu di dunia, ada yang tahu? Saya ingin tahu dulu nih. India atau Cina ya Pak? Cina. Sekarang India. Betul, sekarang India. Nah, itu kan luar biasa kan. So, dulu kita memang kalau belum mengetahui, nggak update, saya dulu juga baru sadar, loh, ternyata India. Luar biasa nggak?
peringkat pertama kan selalu Cina, betul nggak? Memang nggak salah, karena memang mindset-nya Cina kan penduduk terbanyak di dunia, betul nggak? Keturunannya di mana-mana ada kok, ya nggak? Di Indonesia kan sebutan Tionghoa atau sekarang gaulnya Cindo gitu ya. Semenjak anak Gen Z sekarang muncul tuh istilahnya sudah mulai baru-baru lagi nih. Dulu istilahnya Tionghoa, ya Chinese gitu kan. Sekarang Cindo. Itu di mana-mana ada. Bahkan di Harvard, Oxford University itu banyak yang Chinese. Ada yang Chinese born Amerika, Chinese born Indonesia kan namanya Cindo kan, Chinese born Amerika, Chinese born Australia, Chinese born Kanada, semuanya. Jadi kita mindset kita apa? China ini nomor 1 penduduk terbanyak. Itu dulu. Sekarang India, luar biasa berarti. Kebayang nggak India? Nah, kalau kita lihat semua penemu itu mesti ada kaitannya dengan orang India. Yang sukses di akademik itu kebanyakan penemu-penemu itu ada India. Saya teliti itu di paper pertama saya di jurnal publikasi kan. India banyak juga yang menciptakan tentang teori UTUT, teori konsep penerimaan teknologi terpadu, itu orang India, Venkatesh. Viswanath Venkatesh, saya masih ingat itu. Orang India. Di PBB ada orang Indianya, di sekjennya. Luar biasa nggak? Sukses gitu kan. Karena banyak. Luar biasa tuh. India, Cina, US, baru Indonesia. Nah, peringkat keempat lumayan lah. Kalau teman-teman ranking 4 di kelas pinter nggak? Kan patut diperhitungkan kan? Nah, jumlah negara di dunia berapa? Nah, dibandingkan yang peringkatnya, itu kan berarti big market, teman-teman. Betul nggak? Jadi, kita nggak sadar kalau kita tuh sebagai digunakan, tanda petik ya, use oleh apa? Kapitalis. Negara-negara yang superpower, yang punya mindset internasional, di negaranya sendiri nggak laku, dilemparlah ke Indonesia, laku. Paham nggak tuh? Loh, konsepnya memang gitu. Realitanya gitu, teman-teman. Believe it or not. Teman-teman di sini suka, kadang McDonald, katakanlah kan di US kan, terkenal. Ada yang mencoba menandingi itu. Nama bukan itu, tapi adalah huruf depannya W, belakangnya Y, tahu kan teman-teman? Itu nggak laku di sana sebenarnya sejarahnya. Dilempar ke Indonesia, ke Asia. Embel-embel apa? Made from US. Is from US. Laku. Paham nggak teman-teman? Laku di sini. Artinya apa? Kita paksa konsumen terbesar. Kita sekarang berapa? 275 juta lebih ya. Anggaplah 270 juta aja. Katakanlah yang suka hanya 10% aja market, pangsa pasar. Teman-teman punya bisnis ya, misalnya dari Amerika gitu ya, internasional. Lempar ke Indonesia. 10%-nya aja. Berarti berapa? Dari 270 juta, 27 juta yang suka. Dan yang benar-benar konsumer lokal, katakanlah 5%-nya aja. Berarti sekitar 13-14 juta. Lumayan kan? 13 juta market pelanggan, ya nggak? Yang konsumsi terus. Kalikan berapa? Kalikan penjualannya, katakanlah 100.000, udah berapa itu? 13 juta, kalikan 1.000. Omset 13 M sebulan. Omset loh. Saya nggak bicarakan tentang profit ya. Omset total penjualan ya, bukan profit bersih. Nah, gitu kan lumayan kan digunakan yang lain-lain. Dalam artian apa? Kita adalah konsumen, big market terbesar. Di Taiwan sendiri, kita adalah kira-kira 10%-nya loh. Coba kalian mau browsing di internet jumlah penduduk Taiwan. Itu mungkin hanya rata 10%-an aja dari penduduk Indonesia. Paham di sini? 10%-nya aja loh. Nggak lebih dari itu loh, dari jumlah penduduk Taiwan. Berarti itu 10%, betul nggak? Jadi banyak yang dilempar
ke Indonesia yang mengenai apa? Tentang konsumsi pribadi, tentang makan, minum segala macam itu dilempar ke Indonesia dan itu laku keras. Itulah itu realitanya. Jadi teman-teman, ini menarik sekali. Soalnya kan dunia ini berubah-ubah ya. Dunia dari konsumen berubah-ubah, teman-teman bisa ngelihat apa saja perubahannya itu menarik untuk diteliti. Betul-betul saya antusias banget ketika ngomongkan tentang perilaku konsumen. Sekalipun semester ini saya nggak mengampu itu ya. Coba sekarang kita lihat sekali lagi ini, saya barusan mendapatkan data cukup menarik teman-teman. Coba kelihatan nggak? Saya ambil dari lembaga survei internasional Deloitte. Ada in-store, ada understanding, transformation, ada transaksi, ada retention. Di mana itu ada 4 kategori. Di sini adalah apa? Yang garis putus-putus biru adalah consumer purchase journey during epidemic. Jadi ini hanya selama pandemi aja. Lihat di sini. Dan yang coklat ini, hijau ini, berarti kan garis hijau, ini adalah pembelian konsumen selama dan sesudahnya. Jadi beda di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini hanya selama pandemi aja. Tapi yang di hijau ini everlasting. Masa pandemi atau sesudahnya dia tetap melakukan pembelanjaan. Jadi ada QR endorsement, terus melalui official brand website, public account value, social platform, dan ini weaker. Nah, yang gelap ini weaker touch point. Ini yang musiman, jadi tidak disarankan. Oke, ini adalah travel dan agen purchase, in-store shopping, in-store itu lama, bahula. Sekarang eranya adalah Pak e-commerce. In-store itu fisik langsung, toko-toko langsung ya teman-teman. Teman-teman yang kunjungi langsung pengalaman di toko, itu tuh sudah kuno. Karena di sini maksudnya kategori biru, weaker touch point during and after epidemic. Oke. Jadi sudah kuno. Yang lagi kekinian, dan itu berlanjut bahkan selama pandemi dan sesudahnya dia akan tetap berjalan apa di sini? Dunia sosial platform, internet, live streaming, e-commerce. E-commerce masih melakukan e-commerce, social platform. Makanya sekarang kan lagi zaman kan, live streaming, Dr. Richard sampai nembus berapa? Satu hari bisa 1M. Ada yang turunan Chinese itu ya nggak teman-teman? Itu kan eranya ini, internet. Live streaming, betul kan? Melalui platform sosial media, internet live streaming platform, kemudian writing reviews, ada e-commerce. Berarti apa? Bisa kita lihat. E-commerce itu bisa merebut pangsa konsumen, baik sebelum, masa, dan sesudah pandemi. Ini luar biasa. Nah, kira-kira sebagai pasar konsumen, apa yang bikin teman-teman attract nggak? Di sini ada nggak teman-teman yang tertarik belanja itu setelah melihat internet live streaming? Saya ingin tanya dulu ke teman-teman nih sebelum kita menginjak ke pokok bahasan lebih dalam. Teman-teman pernah nggak sebelum lihat live streaming itu nggak tertarik, kurang tertarik, belum tertarik, tapi setelah melihat live streamingnya, ya mungkin waktu itu Pak Imong yang lagi live streaming atau Dr. Richard, terus teman-teman melakukan order, terus jadi tertarik, akhirnya membeli. Kira-kira apa yang membuat itu faktor-faktor teman-teman tertarik teman-teman? Kita lagi membahas yang ini. Saya ingin tahu dari teman-teman, ayo supaya teman-teman tidak mengantuk dan kita tetap keep in touch. Pernah, Pak. Makanya jangan sering-sering nonton live streaming. Anggi, oke. Iya, Pak. Live streamingnya apa? Biasa, Pak. Outfit. Ya, apa itu? Baju, Pak. Baju. Outfit. Oh, outfit of the day. Oke, siap. Ya, apakah itu dibawakan oleh selebriti? Atau orang biasa tapi Orang biasa, Pak. bukan selebgram ya? Bukan. Oke. Mungkin dia Yes. di closing mungkin ya, Pak.
Makanya terpengaruh. Oke, menarik. Time pressure, terus dia attractiveness, pinter ngomong gitu, pengaruh kan? Yes, betul. Teman-teman, saya lagi ngadain penelitian, nanti saya mungkin membagikan kuesioner nanti ya ke teman-teman. Bagi teman tertarik bisa mengadakan penelitian tentang ini, silakan. Dimanapun tentang e-commerce ini nggak ada matinya gitu kan. Bahkan pandemi ini melonjak ya kan, karena work from home kan, WFH kan. Tapi sampai sekarang tetap melonjak juga, jadi ngeri sekali. Yang melonjak adalah in-store gitu ya. Yang namanya adalah tradisional outdoor. Ya, pokoknya namanya tradisional, kemudian dalam toko. Itu yang menyebabkan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, pelaku pembelian sederhana, paling sederhana adalah model rangsangan respons, atau namanya stimulus respon, SRO, atau model rangsangan pemasaran 4P. Dan kekuatan utama lainnya ekonomi, teknologi, politik, budaya memasuki kota hitam, konsumen, dan menghasilkan dapur tertentu. Ada yang masih ingat ini, flashback 4P dalam pemasaran? Ayo. Gampang ini. 4P. Pertama apa ayo? P. P yang pertama dalam pemasaran. P. R. Produk Berapa ya, bukan P Pak. pertama? Price. Produk Price itu. ya Pak, harga. Produk, price. Price bukan. Price. Produk, price, terus. A. Produk, price, promotion. Distribusi. Yes. Promotion itu distribusi termasuk placement. Place, promotion. Ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman masih cerdas ya, masih ingat ya. Yakin teman-teman IPK-nya tinggi. Betul, produk dulu. Nggak ada produk gimana jualnya, ya kan? Live streaming, kita nggak ada produk kok. Kita tuh, ya itu bukan live streaming commerce sih, ya kayak live streaming kegabutan atau enggak live streaming tentang kehidupan sehari-hari gitu kan ada kan? Kan ada genrenya macam-macam ya nggak? Teman-teman live streaming, terus kalian coba ingin ngobrol dengan viewers, bisa. Tapi ini lagi-lagi tentang konsumen. Berarti apa? Ada yang dijual kan live streaming commerce, ya kan? Jualan ini, ya kalau nggak ada produknya apa? Nggak ada, kita suka ngomong-ngomong doang, namanya bukan live streaming commerce kan? Namanya cuma ngomong. Nah itu pertama produknya, ada produknya tentang ini nih, produk pemutih. Wih, sekali pakai langsung putih kayak tembok. atau outfit sendiri sekali pakai bisa langsung cantik seketika. Langsung beli nggak? Beli. Nah kalau beli nanya apa? Harga kan? Harganya berapa? Price ya toh? Harganya berapa? Jelaskan terus gue lah. Nggak gitu ya, maksudnya kalau misalnya kemahalan kan, ya pasti ditawar bargaining gitu ya. Nah, menariknya live streaming kekuatannya apa? Dia bisa menjual harga begitu murah. Teman-teman perhatikan. Betul nggak? Dan bandingkan ya namanya di e-commerce saja juga bisa ya. Tapi ini jauh lebih murah dari e-commerce biasa. Jadi dia biasanya khusus hari ini kita diskon. Terus kita searching nih, kita kan pembeli yang cerdas kan. Searching di internet, oh iya, bahkan e-commerce saja kalah. Gila nggak? Harganya nggak masuk akal murahnya gitu kan. Mungkin dia belinya grosiran, bisa jadi kan. Dia dapat diskon langsung ke pabriknya gitu kan. Beli langsung banyak kan, di diskon kan. Nah, iya nggak? Ya nggak? Tapi harus punya modal besar ya. Nggak mungkin kita beli ke pabriknya, kita cuma beli satu tok itu kan nggak mungkin kan. Datang ke pabrik ini grosiran, udah saya beli satu aja deh, ngecer atau beli dua.
kan nggak mungkin. Ya memang harus banyak gitu ya. Makanya kemarin kan ada lagi-lagi riset operasi kan dijelaskan kalau pembelian banyak minimal sekian nanti dapat harga lebih murah dengan potongan harga gitu kan. Itulah menyebabkan kita tertarik. Terus setelah tanya harga, tempatnya di mana atau distribusinya di mana ya Kak. Place setelah itu promotion. Nah, promosi ini live streaming commerce ini jagonya luar biasa kan. Sampai dibikin ketar-ketir ya enggak? Mendak bikin peraturan apa enggak gila tuh? Peraturan Permendak untuk melindungi ini apa? Pedagang lokal. Lihat aja kan Tanah Abang sempat sepi. Sekarang dengar-dengar sudah mulai ramai lagi. Ya, yang enggak sepi dulu ya enggak. Setelah ada campur tangan dari pemerintah kan seperti itu. Jadi untuk melindungi pedagang lokal kan dari harga-harga yang murah-murah di live streaming gitu. Itu adalah perilaku pembelian konsumen. Nah, tergantung dari teman-teman sensitif nggak terhadap harga, nggak naik sekian, kira-kira pengaruh nggak bagi teman-teman. Nah, kalau di Indonesia saya rasa itu masih sensitif, betul nggak teman-teman? Berbeda sekian. Taiwan juga ya sensitif, Pak. Hengkue. sensitif ya. Taiwan juga sensitif, Pak. Nah, orang Indonesia di Taiwan apa orang Taiwannya? Orang Orang Taiwannya, Pak. Taiwan lebih parah, Pak. Taiwannya? Iya, Oh, lebih parah, Pak. gue gitu. Gue ya, sama Sosial aja lah. nenek-nenek. Di mana-mana kan sama begitu ya. Iya, gue ya. Bisa aja gue ya. Teman-teman sensitif nggak terhadap harga? Enggak. Enggak ya, berarti bagus lah. Berarti termasuk middle up. Seberapapun dibeli. Tapi karena wajib. Kalau nyarinya yang agak banyak itu biasanya saya cek harga dulu, Pak. Di Indomaret harganya berapa. Kalau di Alfamart lebih murah, beli di situ, Pak. Misalnya beli minyak yang dus-dusan itu. Kalau misalkan di Indomaret lebih mahal, ya pindah ke Alfamart Ya. gitu. Wah, ini anak retail ini. Pernah kerja di retail kan. Paham betul ya, teman-teman berguru sama Mbak Iqmani, jagonya ini. Ya, pintar ini. Dengan ada diskon, misalnya ada produk ini ya sejenis ya. Nah, sekarang kan saingannya produk sejenis juga. Ya, Iya. misalnya produk pemutih A, terus ada produk pemutih B nih, bagus juga dengan harga yang lebih murah. Berpaling nggak tuh? Loyal nggak tuh? Dengan harga yang lebih murah, kualitasnya sama. Teman-teman berpaling nggak? Tapi kadang curiganya ada yang ori, ada yang enggak, Pak. Jadi benar-benar harus diteliti. Oh, Kadang yang murah Oh, itu kadang emang bukan ori. Jadi kan kalau masalah produk nih, apalagi kulit kan, nanti berpengaruh gitu kan. Jadi pasti harus benar-benar betul. diteliti. Yes, betul. Ini ada merkurinya enggak gitu, Kak? Ya enggak. Kalau itu memang teliti kan, putih-putih tapi ada merkuri. Saya pernah lihat ke Dokter Richard. Ada yang pakai produk pemutih yang betul-betul bisa putih gitu loh. Tapi setelah jangka panjangnya dia jadi kulitnya rusak, merah. Ya, Dia efeknya. konsultasi ke Dokter Richard, bukan produknya Dokter Richard ya, maksudnya dia konsultasi Dokter Richard karena pakai punya usut itu punya merkuri. Memang berbulan-bulan memang langsung putih, Mbak. Tapi kan efek jangka panjang. Maka untuk teman-teman hati-hati ya kalau untuk menyangkut tentang kesehatan ya, tentang kesehatan kulit dan lain-lain itu hati-hati ya, jangan sampai ini lebih murah terus langsung beli berpaling gitu ya. Tetap ada kualitas. Tapi kalau yang kayak baju, sepatu, no problem gitu kan. Paling resikonya apa? Cepat rusak misalnya KW, sepatunya jebol, ya beli lagi gitu loh. Tapi bahaya kalau yang kulit tadi ya, nanti kalau kulitnya bisa rusak itu kan, memang risikonya tidak setinggi tadi produk-produk kecantikan ya, merkuri apa enggak.
Ya, resikonya itu. Tapi terlepas dari ORI KW, kita bicarakan tentang kompetitor. Ya, ada A atau B. Ini asli bikinan perusahaannya. Jadi bukan ORI atau KW dengan kualitas yang bersama. Misalnya Nike, ada Nike misalnya. Yuk, sekarang ada Nike, ada Adidas, ada Adidas, atau misalnya kayak gitu kan. Dengan kualitas yang bersama. Nah, teman-teman berpaling nggak? Nah, itu ada peneliti. Soalnya kan consumer satisfaction berbanding lurus dengan loyalty. Kan semakin teman-teman puas di sini, nanti loyalitasnya semakin besar. Nah, kita lagi-lagi social science kita nggak bisa mengetahui tentang itu nggak kasat mata gitu kan. Nggak bisa kita lihat orang ini tingkat loyalitasnya tinggi apa nggak, kan nggak bisa gitu kan. Nah, itulah social science. Tantangannya di situ. Kalau di natural science bisa dilihat zatnya, bisa ditimbang. Oh, ini zat ini natrium berapa gram, miligram gitu kan. Sifatnya apa? Gitu. Asam atau basa kan bisa diteliti. Kalau kita pembelian loyalitas kepuasan itu harus melalui survei ditelitinya gitu kan. Nah, dipengaruhi juga kita beli perilakunya, ada budaya, ada faktor sosial, ada pribadi, ada segi psikologinya, itu ada. Jadi apapun berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan konsumen, itu namanya ada psikologi. Itu nggak pernah lepas. Saya sharing pengalaman saya bikin jurnal itu tentang e-commerce. Di paper pertama saya itu terbit di jurnal, alhamdulillah bulan Juli kemarin publish di Frontier Psikologi. Jadi jurnal psikologi. Saya nggak nyangka teman-teman. Manajemen, tapi akhirnya saya lihat, ternyata ini relate banget sama sisi psikologi. Faktor-faktor bagaimana mempengaruhi orang untuk belanja di masa pandemi lewat e-commerce. Topiknya seperti itu kan. Itu ternyata berkaitan, jadi lihat banget. Jurnal-jurnal yang saya citasi di paper saya itu beberapanya banyak dari psikologi malahan kan. Jadi memang terbukti kan, ya nggak? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu psikologi banget, sekalipun kita orang manajemen gitu ya. Tapi nggak lepas dari namanya faktor psikologi. Gimana, ada faktor-faktor apa sih yang Mbak RVCS, Mbak Wina, Mas Asep, yang memutuskan untuk beli? Kalipun topiknya manajemen, itu relate banget sama psikologi. Jadi ada jurnal namanya Psychology and Marketing. Dua topik yang bisa dijadikan satu. Bahkan itu beda fakultas gitu ya. Psikologi dan manajemen pun ternyata relate sekali. Nah, ini menarik teman-teman. Perlu dieksplor lagi dari sisi psikologi teman-teman yang tertarik, nanti bisa digabungkan dengan ilmu manajemen. Nah, ini faktornya mengenai pembeli yang berminat untuk membentuk produk, untuk melayani kebutuhan konsumen dengan baik. Ada namanya budaya, jadi penentu keinginan dan perilaku seorang paling mendasar, yang tentang persepsi, tentang preferensi seseorang, perilaku yang teman-teman bisa pelajari dari keluarga dan institusi penting. Nah, subbudaya adalah budaya di dalam budaya. Ada namanya budaya dalam budaya. Sub gitu ya. Ada namanya bagian, ada sub bagian gitu ya. Itu punya nilai dan culture-nya sendiri, bisa didasarkan pada hal apapun mulai dari usia sampai kelompok etnis. Nah, punya preferensi. Mereka tuh punya preferensi produk. Apa tuh preferensi? Dari kata prefer. I would like to prefer coffee or tea, gitu kan. I'd like to prefer coffee. Dan nanti punya lebih suka. Prefer itu lebih suka, gitu ya teman-teman. Jadi punya pilihan produk apa yang dia sukai dan merek yang berbeda. Jadi pemasar ini jadi punya fokus untuk program pemasaran mereka pada kebutuhan khusus kelompok tertentu. Ya, di samping itu ada faktor sosial, ada faktor psikologi, dan juga ada faktor sosial. Nah, ini mengaruh terhadap perilaku pembeli. Nah, kelompok referensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, ada asosiasi,
profesional itu mempengaruhi preferensi mereka soal produk, soal merek juga. Nah, ada pelaku pembelian konsumen ini ada faktor pribadi, usia pembeli, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan karakteristik pribadi lainnya pengaruh ke apa? Ke keputusan pembelian ya, Kak. Jadi gaya hidup. Nah, ini yang ke anak muda biasanya ininya tinggi. Lifestyle. Saya aja yang sudah tidak begitu muda gitu ya, punya lifestyle aja yang prioritas, betul nggak teman-teman? Apalagi yang semuda teman kalian. Kalian teman-teman punya gaya hidup seperti apa? Gitu kan? Apakah lebih ke arah hedon atau ke arah utilitarian, teman-teman? Utilitarian itu menurut fungsi, menurut kebutuhan. Itu apa? Jadi kalau teman-teman pelajari value, itu sebetulnya ada dua value. Ada utilitarian dan ada kedua hedonik. Itu bertolak belakang. Kalau utilitarian itu utility, tahu nggak? Menurut kegunaan, menurut fungsi. Saya beli barang itu menurut fungsinya. Baju itu ya pokoknya saya nyaman dipakai, udah, jadi nggak peduli brand gitu kan. Ngobrolin apa ini bagus kok, meskipun buatan lokal ya kan. Lokal kan juga bagus-bagus. Kadang-kadang kita kadang juga nggak tahu juga sih. Ya kan? Sepatu ada buatan lokal yang ekspor yang tingkat dunia. Kita kan juga mungkin kurang mengetahui itu kan. Nah, utilitarian itu tidak mempermasalahkan brand itu terkenal apa enggak. Paham ya di sini? Nah, kalau hedonik ini cenderung melihat brand. Wah, pokoknya kalau sepatu, kalau enggak Nike, Adidas saya nggak mau. Tawarin Puma pun saya nggak mau. Puma terbaik. Tapi bagi saya itu melihat setelah dipakai, di kaki ini lebih enak mana ya? Buat lari, buat jogging, ya itulah. Seperti itu. Kalau masih brand, saya ingin ngopi. Kalau nggak kopinya Starbucks, saya nggak suka. Dibikin kopi hitam gitu ya. Ini kopinya apa nih? Wah, kalau nggak Starbucks saya nggak mau nelan. Ada nggak gitu? Nah, itu kayak hidup konsumen. Jadi harus mempertimbangkan dari apa? Dari finansial teman-teman. Jangan memaksakan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya daya alam yang luar biasa gitu ya. Sumber daya finansial sumber daya finansial sebulan 100.000 NT mau Starbucks tiap hari juga nggak apa-apa. Monggo ya nggak. Iya. Mau dibawa pulang, mau borong Starbucksnya paketnya ya silakan kan gitu kan. Iya. Asalkan dapatnya itu kan halal ya, bukan merampok gitu ya. Halal, benar-benar kerja gitu ya. Nggak apa-apa itu. Jadi lihat juga apa sih. Jadi pengaruh nggak teman-teman? Saya lagi meneliti misalnya, apakah pendapatan itu mempengaruhi gaya hidup atau tidak? Teman-teman ketika mendapatkan gaji 20.000 dan teman-teman bisa mendapatkan gaji 200.000 NT, itu pengaruh ke gaya hidup apa enggak? Iya. Mempengaruhi, Pak. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluarannya. Berbanding lurus ya? Wah, Tapi tergantung Ya. orangnya sih, Siapa Pak. itu Tapi yang kadang bilang? juga ada yang enggak sih. Kayak misalkan orang juga berprinsip walaupun pendapatnya gimana, tapi tetap berusaha kayak dulu gitu. Enggak pas penghasilannya gede gitu. Siap. Good. Terima kasih Mbak Desi Ratnasari. Desi Anasari. Pasti pengaruh yang Mbak Hikmah ya. Mbak Desi ya. Gaji 20.000 NT, misal 1 bulan cukup bisa makan nasi, tempe, tahu. Nah, gajinya 200.000 NT sebulan, ya bisa lah tambah daging dikit. Ya nggak Mas Asep? Benar, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya kalau nggak, dagingnya bosen ini, daging ayam ya, daging sapi. Ya. Aligator, Pak. Daging aligator.
Ya bosen lagi daging gajah, coba lagi sirip ikan hiu. Kalau misalnya semakin kaya kan aneh-aneh kan, coba sup sirip ikan hiu, ya nggak aneh-aneh gitu ya. Ya jadi pengaruh sih Betul kalau Pak, menurut aku. semakin kaya jadi kayak apa ya Pak ya? Semakin kayak makanan gitu dia bosan. Majikan sendiri Pak. Bosan jadi bingung mau makan apa. Sampai cari yang aneh-aneh. Ya saya ada teman gitu, saya ada kerabat lah ya, kerabat yang kerja di tempat bosnya itu, yang pertama kos kan, dia bilang kalau kos tanggal tua tuh saya suka produk lokal Pak, Indomie seleraku lah, saya suka. Jiwa nasionalisnya kental kan, Indomie seleraku pokoknya. Tapi sudah tanggal muda, wah apa tuh Indomie? Gitu kan dia. Restoran dong, ya restoran ini Japanese gini, ya nggak? Atau yang biasa yang makan itu cenderung dia mengalami kebosanan karena dia repetitif. Sekalipun itu enak. Misalnya ya, dia kerja tempat bosnya yang lumayan, yang bosnya itu baik banget ya, dikasih Neuro. Saya beli nih, stoknya banyak nih dikasih. Tiap hari makan Neuro. Itu mewah kan? Mewah kan? Kalau yang paling murah di sini kan Churro kan, babi kan, karena diproduksi masal kan murah, ya nggak? Nah, tapi kalau daging sapi kan termasuk mahal kan, lebih mahal dari daging ayam kan. Nah, tapi ternyata gaib ini ketika repetisi, diulang-ulang, itu bisa menimbulkan kebosanan, sekalipun itu adalah suatu yang enak. Jadi dia, aku bosen nih, heran kan. Dia, teman-teman bisa paham nggak? Misalnya teman-teman harus ngirit nih, ya. Teman-teman harus ngirit, nggak bisa makan ayam aja jarang-jarang. Ya makan mie, kadang mie itu makan sehari 2 kali, terus telur 1, tiba-tiba ada teman kalian, "Aku bosen nih makan daging sapi." Kira-kira tersinggung nggak? Boro-boro aku makan daging sapi sebulan sekali bisa, kan aku makannya mie telur mientiao gitu kan, atau nasi goreng gitu ya, atau pientang gitu ya. Kamu ngeluh tiap hari makan Niuro gitu kan. Kan aneh kan, wah beruntung kamu berarti, bukannya bersyukur atau apa, tapi memang repetisi itu membuat orang bosan, sekalipun itu diberi makanan enak. Itu udah ciri khas manusia. Bosan ini dia coba daging gajah, daging aligator, kata Mas Asep tadi. Saking mencobanya, oleh karena itu manusia itu bukan karnivor aja. Manusia ini pemakan segala, omnivora. Masih mending karnivor. Segala makan dimakan, bahkan mentah-mentah kalian datang ke Thailand itu mentah-mentah dimakan, makanan aneh pun ada di situ di pasar malamnya di Thailand. Atau di Jepang yang makan yang masih mentah, yang masih gerak-gerak, cuminya tinggal dicelupkan dimakan. Saking gabutnya manusia itu kan, makan apa lagi gitu loh. Ya itu faktor psikologi. Jadi kalau teman-teman yang menguasai tentang psikologi, kita bisa sharing bareng. Di luar ini juga boleh gitu kan. Jadi ada apa tuh? Nah, pertama ada faktor psikologi kita mana? Tadi setelah kita ngomong tentang pengalaman ya. Nah, kalau cara teori itu ada 4. Motivasi. Membeli sesuatu, motivasinya apa? Sekalipun tadi di jam pertama saya bilang, pernah nggak teman-teman membeli tanpa direncanakan? Ternyata ada. Iya nggak? Tren. Namanya impulse buying. Pernah nggak teman-teman kayak, aku nggak ada rencana mau beli apa-apa deh, tiba-tiba ke mall tuh pingin cuci mata, lewat toko tuh jebret, Pernah Pak, bagus ya. Nah, itu berarti pernah. nggak ada motivasi sebenarnya. Berarti hal lain, betul nggak? Pernah kan? Bahkan ada beberapa yang ada, makanya ada pepatah bijak, kalimat bijak yang mengatakan, kalau pingin ngirit jangan ke mall, di rumah aja belajar, atau apa gitu, pokoknya jangan ke mall, jangan ke toko kalau pingin ngirit serius. Itu bisa mempengaruhi psikologi manusia. Dari nggak pingin jadi pingin, dari nggak pingin beli. Makanya padahal teori psikologi adalah apa? Motivasi. Motivasi pingin beli apa? Nah, kadang-kadang kita beli itu tanpa direncanakan, berarti nggak ada motivasi kan, tapi kita beli loh.
Tapi itu ada hal-hal yang di luar nurul ya ibaratnya. Jadi di luar nalar kita, bagaimana kita tanpa motivasi kita beli. Ya, itu namanya teori impulse buying. Itu menarik untuk diteliti itu. Nah, kalau yang teori tentang niat beli konsumen itu udah banyak. Kalau yang paper saya itu niat beli konsumen, niatnya aja, tapi kan belum pembelian aktual. Nah, kalau yang teman-teman membeli, itu baik ada motivasi ataupun pembeli secara tiba-tiba, membeli barang aja tiba-tiba aja. Nah, itu menarik untuk diteliti. Unplanned purchase. Pembelian yang unplanned buying, yang tidak ada motivasinya, tidak terencana. Ya kan? Jadi itu menarik, makanya motivasi tadi saya tanyakan di awal. Kemudian persepsi gimana tentang produk itu, bagus, lagi viral, persepsinya bagus kan. Nah, kemudian ada pembelajaran, itu biasanya oleh feedback teman-teman, online review kayak gitu kan. Oh, produk ini bagus setelah dipakai 50 tahun masih awet gitu kan. Belilah. Ya, kayak gitu kan. Ada sampo yang bisa dipakai sampai 1 abad. Menurut saya enggak. Sampo mobil. Ada serius. Jadi sampo itu bisa 100 kali cuci. Bisa 100 kali gitu. Loh, kok bisa sampai 1 abad ya? Lawang setahun nyucinya 1 kali kan? Sampai 1 abad ya enggak? Ya tergantung pinter-pinternya aja kita sebagai pemasar ini bilang. Tergantung pinter-pinternya ini mengutarakan statement. Sampo ini bisa tahan sampai 1 abad. 1 abad kan 100 tahun, ya nggak? Sampo ini loh, banyak beli masa sih? Terus kemudian banyak yang membeli. Ternyata 100 kali cuci. Ya, ini studi kasus bagi orang yang malas nyuci mobil ya. Kalau nyuci mobilnya setahun sekali kan makanya bisa tahan 1 abad. Lah kan nggak salah kan? Mau protes gimana kan betul. Studi kasusnya untuk orang yang malas nyuci makanya bisa tahan 1 abad. Ada sabun yang bisa tahan 1 tahun ya. Kalau cuma sebulan sekali mandi kan ya bisa tahan ya, bener nggak? Sebulan 2 kali ya, misalnya kayak gitu. Teman-teman bisa, nah kata-kata ini bisa mempengaruhi faktor psikologi yang tiba-tiba, wah kok bisa ya beli gitu loh. Rata-rata karena attractiveness karena adanya interest gitu kan, ketertarikan. Terus keyakinan serta sikap meyakini apa yang dikatakan oleh seller tersebut, penjual tersebut, seperti itu. Nah, perilaku pembelian bisa sangat bervariasi. Pertama adalah kompleks, ada disonansi, adalah perbedaan keyakinannya yang diyakini, kemudian adanya pembelian kebiasaan dan pembelian untuk mencari keragaman. Kemudian konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks. Biasanya itu terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek tersebut. Nah, perilaku pengurangan disonansi artinya adalah kognitif disonansi. Teman-teman mungkin pernah mendengar, belum ya? Disonansi. Jadi ini topik yang sangat menarik. Kalau teman-teman meliti itu, usahakan teman-teman hal-hal baru yang nggak pasaran gitu loh. Kalau menjual sesuatu, jangan sesuatu yang pasaran. Itu dalam akademi ya. Kalau akademi, telitilah sesuatu yang baru atau yang interesting, unique faktor. Nah, kalau yang membeli itu, untuk menarik ketertarikan, itu pilihlah kata-kata atau produk yang nggak pasaran. Yang tiba-tiba, wah, yang bikin faktor wow-nya itu ada. Paham ya? Misalnya, tengkleng sapi biasa kan, cobalah bikin tengkleng gajah. Wah, itu kan pembeli langsung menarik. Itu ada tuh, tengkleng gajah. Ada di tempat saya di Jogja, itu namanya tengkleng gajah. Jadi pemilihan kata-katanya tuh menarik kan, wah banyak orang tertarik ke sana gitu kan. Ternyata ya bukan tengkleng gajah, ya tengkleng sapi tapi tulangnya gede-gede gitu kan. Jadi sebutnya balungan gajah gitu kan, tapi bukan gajah gitu loh. Mirip-mirip itu. Jadi usahakan pakai
pengurangan disonansi. Nah, dari teori psikologi itu, disonansi kognitif itu membahas tentang perasaan ketidaknyamanan seseorang. Jadi akibat sikap, pemikiran, perilaku yang saling bertentangan, kemudian memotivasi seseorang untuk mengambil langkah. Jadi dia merasa tidak nyaman dulu, akhirnya dia mengambil langkah. Saya untuk tersebut adalah disonansi, tapi sedikit melihat perbedaan di antara merek. Jadi manusia punya beberapa anggapan atau asumsi akan adanya konsistensi pada keyakinan atau sikap. Di sini ya. Teori ini menekankan sebuah model mengenai sifat dasar manusia. Nah, untuk pelaku pembelian konsumen, pembelian itu ada namanya proses pengenalan kebutuhan. Ada pencarian informasi. Ada namanya evaluasi alternatif dan keputusan, dan akhirnya perilaku pasca pembelian. Jadi 1-3 ini itu adalah keputusan, mengenali dulu sebelum membeli. Langkah keempat dia mesti sudah membeli. Berarti kalau dalam bahasa Inggris di sini attention dulu kan. Ada teman-teman ada perhatian. Nah, kalau teman-teman suka sama selebritis atau apa kan, teman-teman ada attention dulu kan. Harus ada punya atensi dulu nggak tuh? Iya kan? Oh, atensi dulu. Artis ini apa kok cakep ya? Oh, ternyata selidiki kan. Ada namanya atensi, atau teman-teman kenali kebutuhan dulu. Kebutuhanku itu untuk mandi nih karena sudah 3 hari nggak mandi misalnya ya, atau sampo nih, saya udah seminggu nih nggak samponan, bisa gitu kan. Oh, kebutuhanku itu kan. Kemudian cari informasi, sampo apa ya yang cocok. Saya itu punya problem rambut saya rontok, jadi saya nggak sembarangan sampo. Makanya saya nggak beli sampo selama seminggu, karena saya meneliti informasi nih, sampo yang nggak bikin rontok, memperkuat akar rambut, menghilangkan ketombe, dan lain-lain kan. Nah, kemudian cari informasinya. Nah, ketemu nih A, B, dan C. Kemudian dievaluasi kan. Saya pinginnya beli A. Terus apa yang bisa ditawarkan B dan C? Oh, begini, gini. Sama sih untuk mengurangi rambut rontok. Oh, tapi B dan C ini mahal ini. Kue lah misalnya gitu kan. Mahal ini. Aja murah. Misalnya orang yang kayak faktor harganya kan. Tapi ini bagus. Tapi B itu meskipun mahal tapi bagus. Ada jaminannya. Ini direkomendasikan oleh para ahli. Akhirnya dipilih B. Nah, ya kan, keputusan pasca pembelian. Ada attention, ada intention, ada desire, dan ada action setelah berhasrat gitu ya, membeli. Nah, keputusan pasca. Setelah membeli tersebut ada perilaku pasca pembelian, ada review. Gimana setelah seminggu pakai? Ya, saya merasa segar badan plong gitu, misalnya kayak gitu kan. Ada manis-manisnya, atau katakanlah gitu kan, itu adalah perilaku pasca pembelian. Nah, tugas marketing teman-teman adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan perilaku atau pengaruh yang berlaku. Selama pengenalan kebutuhan, jadi konsumen mengenali masalah atau kebutuhan apa yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa. Setelah itu kebutuhan itu dikenali, kemudian apakah konsumen tadi mencari lebih banyak informasi lagi, berpindah lagi ke tahap pencarian informasi apa enggak, ya kan? Terus akhirnya evaluasi lagi. Nah, tahapan ini informasi digunakan untuk evaluasi merek dalam kelompok pilihan. Kemudian konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk. Nah, di tahap akhir proses keputusan membeli itu apa namanya? Berlaku pasca beli, ya enggak? Jadi konsumen ini ngambil tindakan ini berdasarkan puas atau tidak. Itu proses keputusan pembelian. Nah, proses adopsi produk dikelompokkan jadi 5 tahap: kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi. Sadar dulu, seperti saya bilang kan, aware nggak? Menciptakan awareness nggak ke masyarakat? Dia sadar nggak apa itu? Kalau dia nggak sadar, nggak mungkin dia minat, betul nggak teman-teman? Teman-teman sadar nggak misalnya untuk produk kesehatan ini sangat berguna bagi teman-teman?
bisa mengurangi lemak dalam waktu 3 hari. Nah, katakan pengurangan lemak itu bisa mengurangi resiko kolesterol, ya enggak, gagal ginjal, katakanlah gitu kan, gusi pecah-pecah, berdarah, gangguan kehamilan, misalnya kayak gitu kan. Nah, terus artinya minat teman-teman. Oh, saya pingin ini nih, produk ini ternyata menarik, saya minat deh. Coba nabung. Kemudian evaluasi. Nah, setelah evaluasi akhirnya mencoba. Nah, kalau misalnya nggak ada mencoba ini, agak susah. Nah, mengadopsi. Nah, ini adopsi produk. Ini tahapan lebih dalam daripada kita mencoba melakukan pasca pembelian atau pembelian. Mengadopsi. Berarti dia apa? Dia mencoba adaptasi dulu dengan produk tersebut. Dan akhirnya dia bisa mengadopsi. Ini berbeda dengan tadi. Pertamanya harus sadari, ada awareness, ada kesadaran, kemudian tumbuh minat. Nah, setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Berikutnya tahap mencoba. Konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Jika ia puas, ia memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan teratur. Nah, dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen merespon pada tingkat yang berbeda bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk. Konsumen bisa menjadi inovator, mengadopsi awal, batas akhir, awal, akhir, dan orang yang lambat. Nah, ini adaptasi dari strategi, teman-teman. Manajemen strategik saya tahun kemarin, Februari kemarin, ini lulus qualification exam. Jadi ini saya tahu betul ini dari bab strategic management tentang teori adaptasi. Jadi kita kurvanya adalah kurva normal, ya seperti lonceng gitu ya. Inovator itu tipe-tipe awal dia create, atau dengan konsumen dia bisa menjadi inovator yang mengadopsi produk tersebut. Jadi menemukan, kemudian diadopsi, ya diadopsi di awal. Oke, yang menemukan. Awal itu konsumen ya, bukan ini bukan penjual ya, konsumen. Katakanlah teman-teman konsumen iPhone. Inovator penemunya tahun berapa? Ketika iPhone itu dirilis waktu Steve Jobs. Steve Jobs masuk, kemudian dia Steve Jobs tersebut membuat suatu perubahan yang besar. Jadi sangat berjasa seorang Steve Jobs ini kan. Dia akhirnya meng-create namanya iPhone. Itu mulai booming iPhone pertama sekitar, kalau nggak salah sekitar 2007, teman-teman bisa cek lagi. 2007, teman-teman ada yang sudah punya iPhone? Itu iPhone pertama. Belum. Nah, itu mulai booming ya. Belum ya? Belum. Masih kecil ya 2007 ya teman-teman ya. Masih pada muda-muda. Saya belum, saya waktu itu pakai Sony Ericsson saya. Banyak yang pakai Nokia, iya. Waktu itu masih didominasi oleh Nokia. Saya masih ingat betul, didominasi oleh Nokia. Saya pakainya Sony Ericsson, jadi masih jarang orang yang pakai iPhone 2007 gitu ya, masih jarang, serius. Percaya sama saya, masih jarang. Nah, orang-orang yang membeli itu berarti dikatakan inovator. Dia nemuin ternyata ada produk bagus ini, gitu kan, yang berbeda. Dikala semuanya Android gitu ya, Symbian dari Nokia segala macam ya, Sony Ericsson segala macam ya, apalagi itu, macam yang flip flop itu ada ya, pokoknya yang Nokia itu banyak sekali jenisnya waktu itu ya. Tapi iPhone itu cenderung jarang banget ya. Berarti dia menemukan menjadi berapa persen dari mayoritas Nokia. Nah, baru dia adopsi awal. Adopsi awal mungkin sekitar 2008, 2009 mulai adanya adopsi. Mulai lebih banyak lah daripada di awal-awal kan. Nah, mayoritas awal apakah kalian termasuk early majority atau late majority? Mayoritas awal yang membeli produk iPhone. Kalau saya termasuk orang yang
terakhir, too late people. Atau di sini orang lambat itu laggard ya teman-teman, laggard, orang yang terakhir-terakhir. Begitu sudah banyak iPhone, akhirnya saya membelinya di iPhone 13. Berarti saya termasuk yang terakhir. Saya nggak tahu dari teman-teman apakah awal atau akhir, ketika apa. Yang membedakan apa antara batas awal dan akhir? Awal ini adalah generasi ketika dia booming. Ya. Antara dia orang-orang awal-awal menggunakan iPhone itu baru dikit banget, 5% mungkin. Dikit-dikit banget dari mayoritas Nokia, ya enggak. Setelah itu adopsi awal itu masih dikit. Nah, mayoritas awal ini sudah mulai booming iPhone. Sudah mulai iPhone 4, iPhone 5 gitu ya. Mulai booming. Orang mau beli karena ini udah banyak yang lebih bagus nih, gitu kan. Beli. Nah, pada akhir itu apa yang menyebabkan? Itu sudah tidak se-booming dulu, tapi banyak penjualannya tetap bagus sih. Cuma apa? Tidak seperti akselerasinya itu berbeda dengan mayoritas awal, gitu ya. Nah, yang lambat atau laggard ini, ketika semua sudah punya. Ketika saya datang ke Taiwan, loh teman-teman saya pakainya iPhone semua, iya enggak? Saya mencoba, dia aja bisa beli, akhirnya saya nabung, saya beli. Nah, itu kan berarti di sini adalah apa? Pengaruh teman, sosial, influence, kerabat yang sudah punya, teman-teman kita punya, akhirnya apa? Kita terpengaruh dan beli. Dan semua itu sudah banyak usernya. Nah, namanya laggard. Itu namanya yang lambat, yang generasi yang akhir-akhir gitu yang beli. Ya, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan saya beli juga kan. Saya bukan tipe-tipe saya dulu Nokia mania gitu kan. Nggak tahu dari teman-teman apa. Mungkin sempat BlackBerry juga dulu ya. Ya nggak, saingannya nggak hanya Nokia sih. Saya masih ingat BlackBerry. Nah, penemu bersedia mencoba ide baru yang berisiko. Nah, yang termasuk 5% pengguna iPhone di antara mayoritas semua pengguna Nokia itu adalah dia mencoba ide baru. Dia nggak khawatir dengan harga yang mungkin mayoritas lebih mahal atau apa gitu ya, tapi dia berani meresiko. Itu adalah seorang penemu. Pengadopsi awal seringkali menjadi pemimpin opini, menerima ide baru lebih awal. Nah, dia mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan. Nah, mayoritas akhir itu mencoba sebuah inovasi hanya setelah orang banyak mengadopsi. Oke. Nah, orang yang lambat, laggard, itu mengadopsi dan menjadi bagian dari tradisi itu sendiri, atau kebanyakan orang-orang sudah mencobanya, sudah membelinya. Respon konsumennya terlambat. Produsen mencoba membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal. Nah, ini terus gimana dengan perilaku pembeli bisnis? Ini mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa yang digunakan dalam produksi produk atau jasa lain. Kemudian juga mencakup perilaku perusahaan pengecer dan grosir yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau menyewakan barang kepada pihak lain. Terus bagaimana dengan pasar bisnis? Ya, jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai jumlah pembeli yang lebih sedikit, tapi kapasitas lebih besar dan terkonsentrasi secara geografis untuk berbisnis. Jadi masih minoritas ya dibandingkan dengan konsumen, itu jauh lebih banyak kan. Nah, tapi untuk bisnis berarti hanya untuk keperluan bisnis itu berarti lebih sedikit, ya kan? Kan lebih banyak konsumen kan daripada produsen. Di mana-mana kan hukumnya gitu kan. Pengusaha itu lebih sedikit kan dibandingkan karyawan. Nah, seperti itu kan. Itu hitungannya selalu begitu gitu. Pengusaha selalu lebih sedikit kan dibandingkan dengan karyawan. Ya. Oleh karena itu, maka jumlah pembelinya untuk pasar bisnis itu lebih sedikit. Kemudian petani bisnis memiliki sifat diturunkan derivasi ya, besar inelastis dan lebih berfluktuasi. Inelastis ini tidak elastis, gitu kan? Berarti kalau misalnya kenaikan permintaan atau penurunan itu tidak berpengaruh pada harga. Itu namanya permintaan bisnis, inelastis. Tetap diperlukan
Kalau teman-teman sensitif terhadap harga, itu namanya elastis banget. Harga naik, terus permintaan turun. Harga turun, permintaan naik itu elastis. Nah, sifatnya kayak karet itu kan, lentur kan, ditarik-tarik elastis gitu, sifatnya gitu kan. Nah, kalau ini elastis sifatnya kaku. Artian kalau harga naik itu nggak berpengaruh, penjualan tetap ada, permintaan itu tetap ada. Ya, ini teori dasar ekonomi sih. Contohnya apa ini elastis, teman-teman? Yang ketika harga naik tidak mempengaruhi permintaan. Ini ekonomi banget nih. Ini basic banget nih, teman-teman. 1-2 orang saja ada yang bisa tebak-tebak berhadiah. Beras atau BBM? Oke. Beras juga. Ketika beras naik, orang-orang tetap beli beras ya. Berarti permintaan tetap nggak menurun. Oke, good. Ya. BBM tuh juga, makanya kan demo kan. Tapi kalau nggak pakai BBM gimana kan? Transportasi kan. Masa kita naik sepeda ke kantor, orang Jakarta gimana? Tempatnya jauh, saya nggak pakai BBM nah nih, saya nggak pakai ini, nggak ngisi bensin nah. Bensin habis, saya naiknya apa? Naiknya sepeda atau kendaraan umum, gitu kan? Jadi tetap beli bensin. Terus listrik, ya nggak? Ada nggak pakai listrik itu? Harga naik terus protes PLN. Wah, harga naik nih, saya nggak mau pakai PLN lagi. Ada nggak gitu? Jadi pakai apa? Nggak pakai lampu, pakainya lilin gitu. Ada gitu? Nggak ada kan? Nah, itu namanya inelastis, gitu ya, gambarannya. Nonton tadi. Nah, inelastis itu lebih berfluktuasi. Kemudian untuk keputusan pembelian bisnis ini terlibat dalam keputusan pembelian bisnis, lebih terlatih. Bagaimana dengan pelaku pembelian bisnisnya? Ini membuat keputusan beragam dengan 3 jenis situasi pembelian, pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Nah, pusat pembelian ini bisa terjadi banyak orang yang berbeda yang memainkan berbagai peran yang berbeda pula. Untuk pengetahuan, pemasar bisnis harus mengetahui hal tersebut. Siapakah pesertanya kan? Keputusan apa yang punya pengaruh, seberapa besar pengaruh mereka, terus evaluasi apa yang digunakan oleh peserta keputusan. Nah, terus ada proses keputusan dan pembelian bisnis. Ini ada 8 tahap. Proses keputusan pembelian bisnis ini melibatkan 8 tahapan dasar, seperti bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kemudian deskripsi dari kebutuhan umum, terus ada spesifikasi produk, seperti apa spesifikasinya, terus supplier kan. Kalau dagang kan kita nggak produce barang sendiri kan, kita cari supplier mana nih yang terbaik, the best of the best kan. Semakin suppliernya bagus, berarti kita ketergantungan dengan supplier itu. Kita makanya dalam hal ini supplier punya namanya keunggulan daya saing. Kalau semakin pemasoknya yang bagus itu terbatas. Kemudian kita kembali proposal, kita pilih, ya kan, setelah kita cari supplier, kita pilih supplier juga. Kemudian kita cari spesifikasi pesanan rutin, kemudian tinjauan ulang dari kinerja. Ada pembeli yang menghadapi situasi pembelian tugas baru, biasanya melalui semua tahap dari proses pembelian. Terus ada pembeli yang melakukan pembelian kembali, modifikasi atau pembelian kembali langsung mungkin dalam beberapa tahap. Jadi ada berbagai macam tahapan yang mana harus mengelola seluruh hubungan pelanggan yang seringkali mencakup berbagai keputusan pembelian yang berbeda dalam beberapa tahap proses dalam keputusan pembelian. Itu ada di situ. Jadi ada berbagai
tahapan ya, jadi tidak lepas dari berbagai tahapan. Nah, e-procurement itu pengadaan tapi dengan sistem elektronik, di mana pembeli membeli segala jenis produk dan jasa itu secara online. Luar biasa kan? Luar biasa ini online. Kemudian e-procurement adalah keuntungan dan kerugian. Apalagi keuntungannya, plusnya dia ada akses kan terhadap new supplier kepada pembeli bisnis, kemudian mengurangi biaya pembelian. Terus dia mempercepat pemrosesan pesanan dan pengiriman. Kekurangannya apa? E-procurement juga bisa menggerus hubungan pelanggan, pemasok, dan menciptakan masalah keamanan yang potensial. Hati-hati nih, ya kan? Hati-hati dengan apa namanya cybercrime, ya, keamanan di internet, hati-hati sekali. Itu yang sedang jadi concern utama. Makanya untuk itu kan BlackBerry bereinkarnasi jadi perusahaan yang menyediakan pelindungan protect terhadap cybercrime. BlackBerry itu pintar, teman-teman. Nggak bisa bersaing, dulu sempat booming ya. Akhirnya say goodbye to BlackBerry, akhirnya bereinkarnasi terhadap sektor baru. Itu namanya Blue Ocean. Jadi kalau kita sebagai pengusaha atau marketer, kita merasa kita nggak bisa bersaing nih, ya nggak bisa bersaing dengan yang lain, kita jangan memaksakan, ya maksudnya kita berusaha itu penting ya, tapi kan kita realistis. Ini kita cari sektor lain yang lebih potensial dan itu belum banyak kompetitornya. Itu namanya Blue Ocean. Kalau misalnya makanan ada banyak nih, ini makanan, bisnis makanan, teman kalian makanan juga. Nah, teman-teman sebagai pemain baru, saya mau bisnis apa lagi? Makanan nggak ya? Kalau makanan siap-siap berdarah. Namanya Red Ocean, berdarah-darah di situ bersaing. Siapa yang kuat, dia bisa bertahan, seperti itu teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya, coba deh, bisa apa? Kalau bisnis outfit sudah banyak. Bisnis ini deh, cobalah bisnis kesehatan. Misalnya, menyediakan suplemen pelangsing dalam 1 bulan turun sekian. Wah, menarik kan? Bisa kerjasama. Teman-teman yang bisnis makanan. Teman yang bisnis makanan itu misalnya mengandung kolesterol banyak kan, khawatir gini kan. Nah, teman-teman kerjasama, promosi nggak apa-apa, makan sebanyak-banyaknya, nggak perlu khawatir. Saya menyediakan suplemen pelangsingnya, misalnya gitu kan. Bisa kerjasama. Atau yang paling sederhana, teman-teman sudah banyak bisnis makanan nih. Oh, bisnis makanan. Pedas nih, ada beberapa teman kalian, si B, si C, itu punya bisnis ayam geprek. Oh, pedas pol, gitu kan. Ya, teman-teman jangan memaksakan untuk bisnis sejenis. Apa yang bisa dimanfaatkan? Bisnis apa? Ini pedas pol nih. Bisnis minuman. Beverage-nya, food-nya sudah ada. Sekarang logikanya teman-teman, pedas ini perlu minum nggak? Nggak mungkin kan nggak minum. Nah, kalau apa sekarang minumannya paling es teh apa. Nah, ciptakan minuman yang bisa langsung meredakan pedas. Itu dia. Sekali minum nyes gitu kan, wah enak ya, seger. Makan lagi, nggak takut. Juga bisa minuman itu mengurangi resiko sakit perut. Nah, itu yang dicari. Kan ada kan YouTuber yang challenge makan sampai akhirnya dia masuk rumah sakit. Nah, makanya diciptakan minuman yang makan pedas pun ini aman, di lambung aman, di perut aman. Minumlah ini. Makanya kolaborasinya enak gitu loh. Misalnya Mbak Arfi punya geprek pedas pol ya. Pokoknya tagline-nya tuh sepedas mulut tetangga, misalnya gitu kan. Pedas banget, pedas pol. Ada tuh di atasnya pedas pol tuh ada pedas sepedas mulut tetangga, misalnya gitu kan. Jadi makan tuh kayak kebayang-bayang makannya tuh makan sekarang pedesnya tuh sampai besok. Nah, katakanlah kayak gitu kan. Sampai 3 hari masih kerasa pedesnya, saking pedesnya kan. Iya nggak? Levelnya tuh level di atasnya level 5 itu kalau nggak salah tuh. Ya, pedas mulut tetangga. Nah, Mas Asep ini punya beverage, ciptakan ini apa namanya, minuman yang
bisa menghilangkan pedes itu seketika. Wah, mantap nggak? Ketika minum maknyes gitu kan, wah nggak pedes lagi nih. Akibatnya apa? Makan lagi gepreknya Mbak Arfi. Kenapa nggak kalian kolaborasi? Sekarang tuh kolaborasi bagus kan? Makan ini nanti dibikin paketan. Oh, saya ciptakan ide bisnis ini mahal loh. Ciptakan paketan. Jadi geprek ini plus minuman penyejuk mulut tetangga. Misalnya kayak gitu ya. Ya katakanlah paket A, paket B, paket C. Jadi satu paket ini. Nah, jadi apa? Dalam satu paket itu, Mbak Arfi masukkan ini produknya Mas Asep kolaborasi. Namanya F&B, Food and Beverage. Nggak mungkin food nggak makan, betul nggak? Apalagi pedes. Masa iya ditahan pedesnya nggak minum? Nah, Food and Beverage. Katakanlah AA. Namanya restorannya AA. Asep Arfi. Ya, kan keren kan? Nah, itu namanya kolaborasi. Oke. Menarik nggak? Menarik sekali. Menariknya. Tiba-tiba aja kepikiran itu padahal lagi bahas ini. Itu recruitment. Nggak apa-apa. Itu nanti pembahasan harusnya kemarin di pengantar bisnis ya. Saya membahas itu ya. Saya bahasnya di sini. Oke, jadi kenapa? Karena kita masih ada pemasaran online, ada marketing, kita bisa pasarkan online. Nah, keren kan? Untuk informasi pemasaran, jual produk jasa. Jadi warung Asep Arfi ini bisa dijual secara online. Ya, manfaatkan procurement ya pastilah ya kan. Langsung didatang order saat itu juga. Wah, keren ya. Jadi itu adalah jualan tentang pelanggan itu dicari supply terbaik. Kan nggak produce ayam sendiri, nggak belek ayam sendiri kan. Jadi perlu namanya dijalin kerjasama yang baik dengan supplier. Nah, kemudian kita masuk ke pasar lembaga, terjadi sekolah, rumah sakit, penjara. Penjara masuk ya, modern sekali ya. Ada penjara dan lembaga lain yang dijadikan barang dan jasa. Dan ini nanti teman-teman nggak paham bisa tanyakan ke sini ya, Mbak Tinati juga ya. Kita kolaborasi. Kemudian pembeli pemerintah cenderung memasarkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menemukan pesanan. Ya biasanya kecenderungan gitu sih dari pemerintah. Biasanya apa sih? Birokrasi ya semua. Karena kayak respon lebih lambat lah, kita tahu aja lah ya kan, urusannya dengan ya pemerintah kan punya kuasa kan. Kadang-kala juga ada namanya birokrasi yang membuat sebetulnya prosesnya harusnya nggak terlalu lama, bisa jadi lebih lama ya kayak gitu. Itu ya jadi problem gitu kan ya. Jadi harus diapakan, harus kita gerus ya keputusan pembelian, harus kita antisipasi. Pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan loh. Seperti AL ini apa sih? AL nih? Saya Pak Asep Lukman. Oh alah, nggak ada aja Asep Dian. Oh siap. Sama kayak tadi Pak, Ya. yang Newton itu, jadi belakangnya dipakai. Iya ya, hukum Lukman. Keren kan? Arfi, keren itu. Saya ceritakan ide yang bagus. Karena ini asal ini ya, apa namanya? Sama-sama aktif, satunya aktifnya itu dari negara jauh ya. Di Arab, ini di Taiwan. Nah, makanya itu duet Saya maut masih loh. di Indonesia, Pak. Ya? Saya masih di Indonesia, Pak. Oh, di Indonesia ya? Nah, Mm-mm. itu nanti create. Nanti bisa tanya ke Mas Asep, kira-kira makanan apa yang booming di Arab, yang viral di Arab. Siap. Kombinasikan. Pak Camel milkshake. Unta. Milkshake. Unta apa? Camel. Iya, Unta? susu unta milkshake. Unta. Wah, mantap itu. Serius, susu unta. Ya kan Wah. Pak, kalau kita makan yang pedas itu, kalau minum susu bakal langsung ternetralisir gitu. Wah, Cocok itu kan? dia tuh bagus tuh. Saya juga mau tuh. Keren. Susu Mas itu unta. keren ya. Kalau kita pingin itu bisa nggak kirim ke Taiwan?
Pernah minum nggak Mas Asep? Rasanya gimana? Pernah lah, masa nggak pernah? Belum pernah. Belum pernah. Cobain dong. Cobain dulu, nanti ini posting di grup ya. Tapi Saya dagingnya penasaran. pernah Pak, keras banget. Sama kayak daging sapi tapi keras, seratnya itu kerasa. Serius, Daging unta keras. masih mending kambing ya. Iya. Mungkin godok kurang lama. Tapi saya lebih tertarik susu unta milkshake loh. Kita jual itu di Indonesia, susu unta milkshake. Jadi Iya Pak, cocok sama seblak. tagline-nya, jadi paketan gini, seblak paket A, seblak susu unta, keren nggak? Keren. Paket A, susu unta milkshake loh. Kandungannya itu ya, nggak bikin kayak kebanyakan pedes itu lambung kan, nggak kuat, terus akhirnya ke rumah sakit. Ini bisa mengurangi itu. Memang saya baca susu itu punya penetrasi terbaik untuk pedes, paling baik dibanding air putih, dibanding yang lain sekalipun gitu ya. Tapi Minuman dibanding ada sih makan Pak timun. yang lebih efektif kalau saat kita pedas, coba aja makan ini nasi gitu, langsung aja dikunyah langsung hilang. Mungkin sedikit-sedikit 50% langsung hilang pedasnya. Nasi doang. Ya saya tahu juga. Saya juga kalau itu makan nasi. Kan ada yang kayak YouTuber itu yang gimana nih pedes nih, dia coba alternatif banyak Mas, dari timun, nasi, tapi nggak ada yang seampuh susu itu, langsung manis gitu loh. Apalagi susu unta nih. Tertarik saya nyobanya, nanti kalau Mas kesini bisa dikirim Boleh Pak. dicobain dulu aja nanti testimoni kan. Soalnya saya penasaran nih. Ya, itu kirim kan ke seblak. Kalau seblak Bandung tuh rata-rata pedesnya nonjol banget ya, nendang banget ya, kayak mulut tetangga gitu, maksudnya masih kerasa gitu loh, saking mantep, masuk ke ulu hati. Seblak, terus ceker ayam geprek, sekarang nggak era geprek ya, seblak ya, sebenarnya ada Rafael Tan gitu ya, jadi seblak naik lagi, mantep. Seblak Rafael itu sudah pernah ada nyoba belum? Jadi seblak Rafael susu unta, nah mantap. Wah, ini menarik sekali nih. Saya sayangnya punya kabar yang kurang mengenakan karena ini sudah selesai ya. Entah itu kabar baik atau kabar buruk bagi kalian. Jadi kita lebih cepat lagi mengakhiri. Gimana? Apakah itu teman-teman setuju? Lebih cepat kita Setuju. 3 menit kita akhiri. Nggak Setuju menyesal. Pak, setuju. Ada yang menyesal nggak? Loh kok Pak? Kok cepet? Saya tuh maunya lama. Ada yang gitu. Tolong nanti itu dikucilkan aja teman-teman ya. Oh iya, siap. Ya, cepat sekali ya. Iya. Lah kayak ini siapa? Lu, enggak bahaya tah. Siapa itu? Enggak bahaya tah, enggak bahaya. Bahaya pol. Dikucilkan saja. Oh ini. Oh, kenalkan nih Mas Asep ini the best one-nya. The best-nya Taiwan ini, Mas Badarudin nih, harus kenalan nih. Albas Siapa tahu hari ini nanti ulang tawarin tahun, Pak. susu unta, Mas. Hah? Albas hadir nggak sih? Albas hari ini ulang tahun. Siapa? Albas. Abbas. Oh, Albas. Abbas. Oke, siap. Albas sih, Mas Albas. Selamat ulang tahun, Mas. Happy birthday to you. Tapi Mas Albasnya hadir nggak sih? Dia jam pertama dia nggak? Tuh, tadi bukan Albas, tadi siapa? Bang Badar ya? Ini nggak ada. Mas Badar barusan. Oh, Itu kan dia nggak join. suaranya mirip. 2 juta. Mirip, ya ampun. Apa karena dirimu baru bangun Emang tidur, Pak? soulmate, Mas. Jadi kita mengucapkan bersama-sama. Dikira abang-abang Jawa itu sama semua. Kalau abang Jawanya Anggi beda sendiri. Sunda. Oh iya. Asep Sunda, Asep. Itu nyobain dulu susu untanya Mas Asep. Bergizi.
Nanti Ya Pak enggak? belum dicoba ke manusia Pak. Oh, Lah, belum. mumpung di situ kan dicoba. Ya kan sejauh ini baru anak onta aja yang nyobain. Masya Allah, kirain ya. Oh, inovasi terbaru. Menarik. Tapi mau produksi unta, oh iya sih, iya. Susu unta. Iya Pak, ya. nanti jam terakhir bersama Pak Gumilang lagi. Yoi. Oke, Pak. Makanya persiapkan dulu untuk nanti menguras otak, bikin otak panas nanti, makanya baik-baikin dulu. Anda Ya. mau masuk sudah lama sekali. Apanya? Kenapa, Mas Badar? Pokoknya Enggak, maaf. yes. Bisa aja. Lagi sedang mau kirim Oke. uang, nggak bisa. Di mute dulu, Mas. Oke, yang penting ini udah selesai. Monggo nanti bisa gimana? Tadi ide saya menarik kan? Menarik Susu banget. unta. Jadi untuk menangkan persaingan tidak harus dengan produk sejenis. Itu strateginya tuh gitu. Pakai keunggulan diferensiasi. Kalau nggak bisa dari segi harga, jangan perang harga. Bisa-bisa rugi, ya nggak? Dikurangi-kurangi nanti kita tombol. Ya, makanya diferensiasi aja. Kalau ada food, kita pakai beverage. Kayak BlackBerry itu, dia nggak bilang pesaing di pasar seluler lagi. Dia ke perusahaan cybercrime. Cyberteknologi sekarang penting kan di perusahaan. Wah, itu cerdas itu. Dipaksakan juga nggak akan bersaing, apalagi ada iPhone kan di pasar seluler. Nokia mulai bangkit, tapi ya masih bagus lah penjualan iPhone, luar biasa. Oke, saatnya teman-teman makan siang, persiapkan diri teman-teman supaya bisa berpikir jernih untuk menghitung ala Jerome Pauline ya. Kalau Jerome Pauline bisa, Belum masak, kenapa Pak. teman? Ya, kenapa? Belum masak. Beli dong, di toko Indo kan banyak. Beli dong. Oh iya dong, saya juga mau beliin, makanya saya akhirnya cepat mau beli. Saya dan Iya Pak, ayo Pak, Pak istirahat Pak. siap.